Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Oman Faizun. Dalam kali ini kita akan membahas bagaimana kolaborasi Moodle dengan G-Suite ya. Dimana Moodle ini merupakan sebuah sistem e-learning yang ada dan banyak sekolah, dan juga G-Suite ini sudah terkenal, itu adalah layanan akun Google. Baik, sebelum kita membahas tentang teknis, kita pahamkan dulu satu persepsi di sini. Yang pertama, e-learning sebenarnya fungsi dan kedudukannya itu sendiri-sendiri. Banyak orang ketika membuat e-learning activity seperti ini itu menaruh pengumpulan tugas itu di e-learning juga ya. Jadi misal tugas satu adalah mencatat ya. Ini kerjakan kegiatan 1.1.1.2, tulislah di buku masing-masing atau tulis dalam e-learning. Kemudian fotolah hasil pekerjaan, kemudian unggah ke e-learning. Satu poin ini yang sebenarnya keliru, karena fungsi dan kedudukan e-learning ini sebenarnya adalah hanya sebagai manajemen sistem. Artinya sebagai interaksi guru dan siswa. Tugasnya apa, suruh ngapain, nah itu di e-learning seperti ini. Tugasnya apa, suruh ngapain. Nah, hanya ketika mengumpulkan atau mengunggahnya itu tidak ke e-learning, tetapi lebih tepatnya kemana? Lebih tepatnya adalah ke G-Suite atau G-Suite, karena kedudukannya G-Suite itu sebenarnya sebagai penyimpanan. Nah, akibatnya apa kalau mengumpulkan tugas langsung ke e-learning? Maka tidak lama kemudian e-learning itu akan penuh dengan file-file tugas siswa. Meskipun terpusat jadi satu, tapi dia akan penuh dan juga aksesnya akan semakin berat. Seperti itu. Jadi hal yang perlu dipahami bahwa e-learning itu sebenarnya hanyalah sebagai manajemen sistem interaksi guru dan siswa. Meskipun G-Suite sendiri bisa digunakan untuk manajemen sistem, tetapi kurang sistematis seperti itu. Banyak guru yang memberikan tugas siswa melalui Google Form ya. Google Form, kemudian linknya dikirim WA. Bisa dibayangkan satu siswa itu memperoleh misal 10 mapel. Satu mapel ada 5 tugas, berarti dia harus menerima 50 link per tugas. Itu akan sangat banyak sekali. Makanya link-link dan sebagainya manajemen sistem itu ditempatkan di e-learning, di mana siswa hanya dengan login sudah langsung terlihat dia terdaftar di mapel apa, tinggal klik dan kemudian tinggal membaca interaksi dari guru seperti apa. Seperti itu. Nah, kemudian untuk mengunggahnya atau mengumpulkan tugasnya itu ini adalah tugas guru. Jadi tidak langsung ke e-learning, tetapi kemana? Ke G-Suite. G-Suite itu apa? Nanti kita akan bahas. Kenapa G-Suite tidak Google, email Google seperti biasa seperti itu. Oke, jadi untuk pengantar seperti itu, kedudukan dan fungsi kedua ini berbeda. Nah, oleh karena itu pada kesempatan hari ini kita akan kolaborasikan antara e-learning Moodle ini dengan G-Suite. Nanti kita akan melihat bagaimana kelebihan dari kedua sistem ini. Baik, contoh di dalam sebuah mapel atau course. Ini kita contohkan mapel ini ada serangkaian tugas seperti ini. Kemudian fotolah hasil pekerjaanmu, kemudian unggah ke e-learning. Nah, kita akan membuat link ya, link untuk mengumpulkan tugas ini, tidak ke e-learning tapi ke G-Suite. Nah, G-Suite itu apa? G-Suite itu adalah layanan Google, dimana dia adalah untuk pendidikan salah satunya. Cara mengakses G-Suite gimana? Akses seperti biasa saja, tulis Gmail. Nah, email Google. Sama persis ketika kita masuk ke email Google @gmail.com. Nah, contoh akun G-Suite ini adalah seperti ini.
Coba kita perbesar. Ini yang bawah ini adalah akun Gmail biasa @gmail.com ya. smkmutu. Nah, @gmail.com. smkmutu ini adalah akun Gmail biasa. Nah, akun J Swipe itu adalah yang belakangnya atau domainnya itu menyesuaikan instansi masing-masing. Contohnya adalah ini, omanfaizun@smkmututemanggung.sch.id. Ini adalah salah satu contoh akun G Swipe. Mengapa harus G Swipe, tidak email biasa? Meskipun email biasa pun bisa digunakan untuk tadi penyimpanan tugas. Kalau email biasa itu kita coba saja ya. Sudah muncul. Setelah masuk ke akun Google, maka kita klik saja di sebelah sini Drive. Jadi penyimpanan di Google itu adalah Drive, Google Drive ya. Baik, jadi untuk penyimpanan itu kita menggunakan fasilitas Drive. Jadi satu akun Google kalau kita klik di sini itu banyak sekali fasilitasnya. Nah, fasilitas yang akan kita manfaatkan itu terutama adalah Google Drive. Ini klik saja Drive. Perbedaannya adalah di sini. Kalau akun biasa @gmail.com, maka penyimpanan yang tersedia itu adalah maksimal 15 GB ya, 15 GB. Bisa dibayangkan ketika kita menyimpan suatu bertahun-tahun itu akan cepat penuh ya, karena hanya 15 GB. Sekarang kita coba logout, kemudian kita akan coba masuk menggunakan akun G Swipe ya. Nah, email ini silahkan tanya kepada admin sekolah, pasti sudah dibuatkan baik siswa maupun guru. Kita coba masuk. Nah, dari sini saja sudah kelihatan. Di sini tidak ada notifikasi kapan dia penuh. Tadi kita sempat melihat bahwa kalau akun biasa gmail.com yang ini ya, itu 15 GB maksimal ya. Ini sudah terpakai lebih dari 15 GB, 40 GB, hampir 45 GB terpakai, tapi tidak ada notifikasi kapan dia penuh. Inilah perbedaan akun Gmail biasa dengan G Swipe. Penyimpanannya unlimited, tidak terbatas, seperti itu. Oke. Nah, kita akan mengkolaborasikan Drive di G Swipe ini dengan e-learning ini ya. Misal, contoh pertemuan 1. Jika mengerjakan tugas di buku, fotolah hasil pekerjaanmu kemudian unggah ke e-learning. Ya, kita belum membuat satu activity untuk mengumpulkan, untuk anak mengumpulkan ya, maka kita akan buat menggunakan link ya, seperti biasa add activity. Nah, URL link akan kita taruh di sini, external link ya. Misal kita beri kasih nama kumpulkan tugas 1.1 di sini. Nah, linknya nanti kita taruh di sini. Linknya dari mana? Link yang akan kita buat di G Swipe, di Drive ya, jangan lupa di Drive. Nah, caranya bagaimana? Agar terstruktur dan rapi, kita buat folder baru di G Swipe. Yang pertama kita klik baru, kemudian folder ya. Ketik saja nama mapelnya, desain media interaktif misal, buat. Nah, sudah ada folder desain media interaktif. Kita buka, klik 2 kali. Oke, masih kosong. Nah, di folder inilah tempat kita meletakkan berbagai macam aktivitas untuk kegiatan belajar mengajar, mulai dari materi ya, kita buat aja misal materi folder ya, folder materi. Kita buat lagi folder nilai misal.
Kita buat juga folder. Nah, ini tugas. Nah, kalau kita melihat mapel yang ada di sini, nanti coba kita review. Nah, bisa dilihat bahwa mapel di sini isinya hanya URL. Activity ini adalah simbol dari URL atau link ya. Ini juga link. Modul itu juga link semua, bab 1 sampai terakhir. Sumber belajar, silabus, ini semuanya isinya link. Jadi sekali lagi bahwa e-learning itu hanya untuk manajemen sistem ya, interaksi guru dan siswa. Penyimpanannya, gudangnya ada di G Suite. Nilai juga link ya, video dan lain sebagainya. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat link untuk mengumpulkan tugas ya. Untuk link nilai, silakan simak video saya sebelumnya, yaitu membuat activity beserta penilaiannya di YouTube. Oke, kita masuk ke folder tugas. Klik 2 kali. Nah, di sini kita akan membuat sebuah form menggunakan Google Form. Caranya klik baru atau new ya. Kemudian ada lainnya di sini Google Formulir. Kita klik saja. Saya ulang ya. Klik baru, lainnya Google Formulir. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita tulis saja. Yang akan kita buat adalah tugas 1 ya. Berarti sesuai saja. Tugas 1. Strip desain media interaktif kelas 3 misal ya. Ini hanya untuk pengkodan saja. Nah, jangan lupa di sini kita kasih juga diklik tugas 1 DMI seperti ini, sama persis. Pertanyaan tanpa judul. Nah, di form ini kita akan masukkan, silakan bisa nama atau NIS. Saya akan mencoba NIS saja. Nah, NIS, kemudian angka ya, otomatis karena NIS itu harus angka. Jangan lupa wajib diisi agar siswa tidak sampai mengosongkan pertanyaan ini. Yang pertama NIS, kemudian yang kedua, nah langsung saja jawaban. Nah, jawaban ini bentuk, kalau ini kan teks jawaban singkat, karena siswa nanti mengisi sendiri. NIS berapa, nanti isi misal 3220 seperti itu. Nah, jawaban inilah tempat untuk mengunggah file anak ya. Di sini kita pilih upload file ya. Upload file. Nah, ini kalau ada seperti ini, izinkan responden mengupload ke drive, lanjutkan. Kita tunggu proses bentar. Nah, ukuran file maksimal berapa yang dibatasi? Misal kita akan membatasi siswa hanya 100 MB, bisa saja. Kita akan coba 100 MB karena ukuran gambar HP siswa itu sekarang sudah besar-besar ya, HP-nya sudah bagus-bagus. Nah, jumlah maksimum file biasanya anak mencatat di buku itu pasti lebih dari 1 lembar ya. Oleh karena itu kita ubah saja, misal maksimal 10. Nah, izinkan hanya file tertentu, ini bisa kita aktifkan. Misal kita hanya mengizinkan siswa untuk mengupload gambar saja, maka ini kita centang 2 ya. Kalau kita meminta siswa untuk mengupload video, maka yang dicentang hanya video, yang gambar tidak kita centang. Seperti itu. Ini kita gambar saja supaya nanti siswa bisa mengupload hasil buku catatannya berupa gambar karena difoto ya. Oke, ini saja yang kita atur di sini. Ini jangan lupa wajib diisi ya. Jika sudah, maka cukup seperti ini saja, NIS atau bisa nama ya. Kalau saya cukup NIS saja karena NIS
sudah mengidentifikasi nama dan juga kelas. Bisa kita tambahkan di sini deskripsi, unggah tugas 1 di sini, ya kan. Nah, sudah ada 2 form yang digunakan untuk mengumpulkan tugas siswa. Oke, sebelum kita share, kita klik di sini setelan. Nah, jangan lupa untuk mengeklik setelan ya. Oke, yang pertama ada kumpulkan alamat email. Nah, kumpulkan alamat email ketika kita mencentang ini, maka siswa ketika melakukan atau mengeklik link yang nanti akan kita share ini, maka dia harus login menggunakan akun Google, entah Gmail biasa atau G Suite. Di sini kita tidak akan kumpulkan alamat email agar supaya siswa tidak harus login. Nah, yang ini. Kalau kita centang, batasi untuk pengguna di SMK Muhammadiyah 1 Temanggung dan organisasi terpercayanya. Kalau kita centang, berarti kita meminta siswa ketika mengumpulkan tugas ini itu harus login menggunakan akun G Suite, dan G Suite-nya adalah @smkmututemanggung.sch.id seperti ini. Kalau menggunakan akun Gmail biasa, maka tidak akan bisa ya. Inilah kelebihan G Suite. Jadi kita bisa membatasi siswa SMK Muhammadiyah 1 Temanggung saja yang bisa mengumpulkan tugas ke sini. Kalau ada anak dari sekolah lain tidak akan bisa karena dia tidak punya akun G Suite @smkmututemanggung.sch.id seperti itu. Oke, karena ini untuk awal maka tidak akan kita centang sehingga siapapun bisa mengumpulkan di link ini. Nah, ukuran maksimum semua file yang diupload itu kita bisa ubah 10 GB, 100 GB sampai 1 tera bahkan. Luar biasa, tidak dibatasi sama sekali oleh Google. Kita coba ubah 10 GB. Presentasi ini bisa kita atur atau tidak. Pesan konfirmasi ini adalah pesan yang ditampilkan ketika anak sudah berhasil mengupload atau mengumpulkan tugas. Kita isi saja. Terima kasih, tugas kamu sudah terkirim. Belajar lebih giat. Ini kita hilangkan saja. Jadi satu anak hanya bisa mengumpulkan 1 tugas ya. Kita hilangkan centangnya. Kuis. Nah, ini tidak kita atur. Jadi hanya tab umum dan presentasi saja. Ingat, settingannya kurang lebih seperti ini. Bisa kita centang jika diperlukan. Presentasi hanya ini saja. Ini bisa kita centang jika diperlukan. Oke, itu saja yang disetting pada form ini. Klik simpan. Nah, setelah simpan maka kita klik kirim ya. Nah, disinilah kita akan mendapatkan link. Nah, ini ada tab email, link, dan juga kode. Yang kita butuhkan hanyalah link ini yang tengah. Nah, seperti ini. Inilah link yang akan kita salin dan kita akan masukkan ke e-learning. Klik salin saja. Klik salin. Oke, sudah, kita close. Nah, kita add an activity. Kita pakai URL, oke. Linknya kita paste di sini ya. Klik kanan, paste. Nah, kumpulkan tugas 1 di sini. Oke. Appearance, tampilan. Nah, ini bisa kita atur. Kalau automatic, maka ketika siswa klik maka dia langsung membuka ke sini. Bisa juga in pop up. Kalau in pop up, ketika anak ngeklik link ini maka dia akan muncul tab baru seperti ini. Jadi tidak akan membuka 2 tab. Kita coba in pop up atau automatic juga boleh. Saya pilih in pop up. Itu saja.
Save and return to course. Kita lihat sudah ada apa belum? Nah, kumpulkan tugas 1 di sini, tapi ini masih terhidden atau tersembunyi dari siswa. Kita tampilkan ya. Nah, show topic. Oke. Ini masih terhidden juga. Show. Nah, sudah tampil. Jadi yang saya maksud dengan interaksi yang sistematis di e-learning itu kita bisa meng-hide tugas ini kapanpun. Bayangkan ketika kita meng-share ya link ini. Ini link tugas 1. Bagaimana nanti jika ada tugas 2 sampai tugas 5 dan anak mendapatkan 10 mapel minimal, katakanlah 10 mapel kali 5 maka 50 tugas. Itu artinya anak akan mendapatkan 50 link. Itu tentu akan sangat membingungkan. Oleh karena itu kita taruh di e-learning ini agar sistematis dan lebih tertata seperti itu. Oke, kita sekarang coba demokan masuk dengan akun anak ya. Kita coba logout. Baik, kita contohkan misal dengan list ini. Oke. Nah, mapel yang tadi kita setting adalah desain media interaktif. Coba kita klik, kita login sebagai anak beratas nama Sri Sahama, kelas 3 MM3. Nah, bisa kita lihat di pertemuan 2 sampai 5 di tampilan guru terlihat semua isinya. Tapi kalau kita hide, siswa tidak akan melihat, dia akan muncul not available. Artinya tugas ini sudah tidak tersedia untuk anak tersebut. Nah, sudah muncul kumpulkan tugas 1 di sini. Inilah link yang tadi kita buat. Coba kita close dulu yang ini. Coba kita buka, klik. Nah, maka akan langsung muncul form untuk mengumpulkan tugas. Kita coba ketikkan NIS 3354, tambahkan file. Bisa kita memilih, kita klik saja di sini, pilih file dari perangkat Anda. Kalau di handphone bagaimana? Sama, tampilannya akan seperti ini. Nah, misal contoh, kita akan mengupload file ini. Open. Nah, sudah masuk. Bisa menambahkan file lainnya. Karena kita tadi mengatur siswa boleh mengumpulkan lebih dari 1 file. Tambahkan file lainnya. Misal ini, open. Oke. Sebagai contoh ini hanya 2 saja. Kita klik upload. Ya. File sudah masuk bernama screenshot 8 dan screenshot 22. Tinggal klik kirim. Nah, terima kasih, tugas kamu sudah terkirim. Belajar lebih giat lagi. Selesai. Seperti ini siswa sudah mengumpulkan tugas. Bisa langsung di close. Nah, dan di tampilan guru ini masih kita login dengan akun yang pertama. Di sini sudah ada file punya anak yang barusan dikirim. Coba kita klik ya. Nah, jawaban file respon. Nah, sudah ada ya. Nah, bisa kita buka seperti ini langsung tanpa kita mengunduhnya. Baik, kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi di folder ini kita sudah menerima tugas anak. Kita juga bisa meletakkan nilai yang bisa kita edit secara real time, sehingga ketika anak mengeklik di sini nilai, maka dia sudah bisa melihat ya nilainya berapa, tugas 1 berapa, tugas 2 dan seterusnya berapa, seperti itu. Ini semua adalah kombinasi antara e-learning dan juga G Suite. Nah, bagaimana membuat nilai semacam ini, absen dan lain sebagainya, atau link-link yang berisi lain selain tugas atau materi bahkan, silahkan simak video saya sebelumnya. Di sini kita tinggal mengecek saja tugas yang sudah masuk. Kita juga bisa mengubahnya atau melihat anak
siapa saja yang sudah memasukkan atau mengumpulkan tugas. Nah, respon ini adalah siapa saja yang sudah masukkan. Nah, siswa dengan NIS 3354, jawabannya adalah file ini. Kita bisa langsung membukanya ya. Jadi ketika sudah dikumpulkan oleh banyak anak, maka di sini akan muncul siapa saja yang mengumpulkan beserta filenya. Seperti itu, saya kira cukup mudah sekali bagaimana mengkolaborasikan e-learning dengan G Suite. Ini adalah dua sistem yang sangat luar biasa sekali, di mana G Suite penyimpanan tanpa batas, bahkan kita sampai berapa giga pun, 100 giga, 1 tera atau 1000 giga pun diperbolehkan, karena kita sudah menggunakan akun G Suite, bukan Gmail biasa. Oke, sekian dulu video dari saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selalu semangat berinovasi dan belajar terus-menerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.